Saya Leoni Simbolon. Saya Pak Redi. Saya Joni Jumani. Saya Ferdian Sasilika. Saya Doyar. Saksikan video kami. Hai, dan untuk selanjutnya adalah latar belakang, yaitu dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia, pembahasan tentang pemisahan kekuasaan selalu menjadi isu yang menarik sekaligus penting untuk dipahami gagasan mengenai pembagian otoritas negara ke dalam 3 cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di Indonesia, dinamika hubungan antara ketiga cabang kekuasaan ini tidak pernah statis. Setiap periode pemerintahan membawa warna dan tantangan sendiri, mulai dari proses legislasi, pelaksanaan kebijakan politik, hingga penegakan hukum. Bahasan 1. Implementasi pemisahan kekuasaan di Indonesia. Eksekutif, pelaksanaan pemerintah. Peran utama, melaksanakan undang-undang yang sudah dibuat oleh legislatif. Legislatif, membuat undang-undang. Peran utama, membuat undang-undang bersama eksekutif. Yudikatif, kekuasaan kehakiman. Peran utama, menegakkan hukum dan keadilan melalui sistem peradilan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan yang kedua, itu mengenai konflik dan masalah yang muncul. Yang pertama itu konflik antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Masalahnya itu mengenai pengawasan terhadap hakim menjadi tidak efektif. Yang kedua itu konflik antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Masalahnya itu mengenai Mahkamah Agung menguji peraturan di bawah undang-undang. Dan yang terakhir itu tumpang tindih kewenangan Polri atau kejaksaan di pengadilan. Pembahasan 3. Studi kasus. 1. Ketegangan antara DPR dan pemerintah mengenai anggaran dan kebijakan. 2. Ketegangan antara DPR dan Mahkamah Agung. Dampak positif, masyarakat menjadi lebih sadar akan hak dan kewajiban politiknya. Dampak negatif, polarisasi sosial politik identitas dapat memecah belah masyarakat menjadi kami dan mereka. Sekian. Pembahasan keempat, solusi dan usulan reformasi. 1. Memperkuat kerangka hukum dan konstitusional, jaminan konstitusi, harmonisasi kewenangan, melakukan penataan ulang untuk mengatasi tumpang tindih. 2. Menjamin proses seleksi dan pengangkatan yang objektif. 3. Seleksi berbasis meritokrasi atau menerapkan proses seleksi yang transparan. 4. Meningkatkan mekanisme akuntabilitas eksternal, partisipasi publik, membuka ruang partisipasi publik yang luas dalam proses pengawasan dan legislasi. Tujuannya adalah menganalisis konsep pemisahan kekuasaan. Yang kedua itu menguji hubungan dan interaksi antar lembaga eksekutif dan yudikatif. Yang ketiga itu menilai secara kritis implementasi prinsip check dan balance antara cabang kekuasaan negara. Yang keempat itu mengidentifikasi permasalahan dan dinamika kekuasaan. Yang kelima itu mengevaluasi efektivitas sistem pemisahan kekuasaan. Lalu yang terakhir, memberikan rekomendasi dan konseptual serta kooperatif. Terima kasih. Jadi kesimpulan pada materi kami ini ialah berdasarkan pembahasan mengenai dinamika pemisahan kekuasaan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwasannya hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif tidak sepenuhnya mencerminkan pemisahan kekuasaan yang kaku, melainkan lebih mengutamakan prinsip check and balance sebagaimana diterapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah terjadi era reformasi, terjadi penguatan peran lembaga legislatif, khususnya DPR dalam fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan terhadap pemerintahan. Jadi sekian dari kesimpulan kami hari ini. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.